Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem pengisian konvensional. Apa itu sistem pengisian konvensional? Yang pertama, charging system atau sistem pengisian adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengisi baterai dan komponen kelistrikan saat mesin dihidupkan. Tegangan yang dihasilkan oleh generator atau alternator yang dipasang di mesin mobil dihubungkan dengan puli poros engkol. Komponen alternator ini menghubungkan gaya mekanik menjadi energi listrik. Keluarannya tergantung dari kebutuhan masing-masing komponen kelistrikan yang ingin dibutuhkan. Sehingga peran utama atau fungsi sistem pengisian kendaraan adalah memiliki fungsi pengisian energi listrik pada baterai untuk mempersiapkannya digunakan. Selain itu, sistem pengisian juga digunakan untuk menyuplai arus ke beberapa komponen atau sistem di dalam kendaraan, seperti audio dan komponen atau sistem lainnya. Setelah kita mengetahui apa itu sistem pengisian konvensional, saya akan menjelaskan fungsi dari sistem pengisian konvensional itu. Pengisian bisa menghasilkan energi ketika mesin kendaraan dihidupkan. Hal ini disebabkan oleh sistem yang memanfaatkan putaran mesin menjadi sumber tenaga. Listrik yang diciptakan nantinya akan digunakan untuk menghidupkan beberapa bagian pada mobil, misalnya saja untuk menghidupkan klakson, lampu, dan kelistrikan lainnya. Secara umum, terdapat dua fungsi dari sistem pengisian. Pertama adalah untuk mengisi daya baterai yang sudah habis saat proses starting kendaraan. Kemudian, memberikan suplai listrik ketika mobil hidup. Kendaraan yang melaju membutuhkan banyak sumber listrik agar bisa dikendarai. Bayangkan saja jika Anda mengendarai kendaraan tanpa lampu di malam hari. Listrik juga berperan besar agar starter mobil bisa berjalan. Jika suplai listrik terhambat atau daya dari baterai dalam mobil sudah habis, maka kendaraan tidak akan bisa digunakan. Oleh karenanya, menjaga daya listrik tetap ada sangatlah penting. Setelah ini saya akan menjelaskan beberapa komponen dari sistem pengisian. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang bernama alternator. Alternator sendiri berfungsi untuk merubah energi mekanis yang didapatkan dari mesin menjadi tenaga listrik. Alternator akan berputar karena putaran dari puli poros engkol yang disalurkan lewat V-belt. Energi tadi akan memutarkan rotor dan menghasilkan arus bolak-balik.
dan nantinya akan disearahkan oleh dioda. Komponen utama dari alternator antara lain rotor menghasilkan elektromagnetik. Kemudian ada stator yang menghasilkan arus bolak-balik atau AC. Beberapa dioda yang mengarahkan arus. Kemudian ada bus yang menyuplai arus listrik ke rotor untuk menghasilkan medan magnet. Selanjutnya ada bearing yang memungkinkan rotor dapat berputar lembut. Lalu ada fan untuk mendinginkan komponen alternator. Yang terakhir, terdapat puli yang berfungsi untuk menerima putaran dari tali kipas atau V-belt. Di sini saya akan menjelaskan komponen yang bernama alternator. Komponen berikutnya adalah regulator. Sebelumnya terdapat alternator. Alternator sendiri tidak selalu menghasilkan tegangan yang konstan, karena hasil listrik tergantung dari kecepatan putaran mesin. Semakin cepat putaran mesin, maka hasilnya akan semakin besar. Agar pengisian tidak terlalu berlebihan, maka diperlukan regulator untuk mengaturnya. Caranya dengan mengatur besar arus listrik yang masuk ke dalam rotor coil, sehingga tegangan yang dihasilkan oleh alternator akan tetap konstan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, regulator juga berfungsi untuk mematikan lampu pengisian jika alternator menghasilkan arus listrik. Komponen Kemudian saya akan menjelaskan beberapa komponen pendukung dalam sistem pengisian konvensional. Yang pertama ada baterai atau aki. Baterai sendiri merupakan komponen yang tentu sudah pernah Anda dengar. Fungsinya adalah sebagai sumber listrik pada kendaraan untuk berbagai sistem seperti sistem pengapian hingga sistem starter. Fungsi lainnya adalah menjadi tempat penampungan daya sementara saat sistem pengisian berlangsung. Kemudian ada kabel atau wire atau juga pengantar listrik. Komponen ini adalah suatu alat yang menjadi konduktor listrik kemudian ada sikring
Sekring merupakan alat yang bekerja sebagai pengaman dari semua rangkaian kelistrikan. Apabila terjadi konsleting, alat inilah yang membantu untuk menghindari konsleting itu sendiri. Kemudian, yang terakhir, ada kunci kontak. Kunci kontak sendiri merupakan komponen yang berfungsi sebagai saklar yang bisa memutus atau menghubungkan aliran arus. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sistem pengisian pada saat mobil mati dan kunci kontak menyala. Cara yang pertama adalah lampu pengisian menyala saat kunci kontak dalam keadaan on. Pada saat itu, arus yang berasal dari baterai akan mengalir ke rotor dan massa. Oleh karenanya, akan muncul kemagnetan pada bagian rotor koil. Dalam waktu yang bersamaan, maka arus dari baterai juga akan mengalir ke lampu pengisian atau CHG. Sistem pengisian pada saat mobil melaju di kecepatan rendah ke menengah. Mesin yang sudah menyala akan menyebabkan tegangan dalam stator koil bangkit. Lampu pengisian akan mati dan karena tegangan menjadi netral. Di saat yang bersamaan, stator akan menghasilkan tegangan melalui dioda dan menuju ke regulator serta baterai. Saat itulah proses pengisian baterai akan berlangsung. Saat mesin dinaikkan, maka arus menjadi lebih besar. Lilitan voltage regulator juga memperbesar dan menarik kontak platina. Arus ke rotor tidak akan meningkat karena arus dari ignition ke rotor akan melewati tahanan. Sistem pengisian pada saat kendaraan berkecepatan tinggi. Ketika putaran mesin meningkat, maka tegangan dari kumparan stator juga naik. Maka gaya tarik kemagnetan voltage otomatis menjadi kuat dan menarik platina menempel ke platina bawah. Arus dari IG pun akan langsung menuju ke massa dan tidak terjadi kemagnetan pada rotor dan start pun berhenti menciptakan arus.